Namaskar anak-anakku semua. Selamat pagi semuanya. Good morning all. Semangat pagi anak-anakku semua. Halo anak-anakku semua. Berjumpa lagi bersama Miss Tuti. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat bersama keluarga dan tetap semangat belajar walaupun di rumah ya nak. Semangat belajar ya nak, tingkatkan terus semangat belajar ya nak. Saatnya belajar, ayo semangat belajar anak-anakku semua. Nah, anak-anakku semua, hari ini bersama Miss Tuti kita belajar PPKN. Sebelum belajar, berdoa dulu ya nak. Semoga kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar dan semoga pembelajaran hari ini bisa dimengerti dan menyenangkan. Nah, anak-anakku semua, sekarang Miss Tuti akan membahas kembali materi yang sudah pernah dijelaskan. Antara lain, yang pertama, bunyi sila-sila Pancasila, lambang sila-sila Pancasila, dan contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aturan bermain di rumah. Yang ketiga, aturan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang kelima, aturan menghemat air di rumah. Yang keenam, aturan makan di rumah. Dan yang ketujuh, manfaat kerjasama di rumah. Nah, anak-anakku semua, masih ingatkah dengan materi pembelajaran bunyi sila-sila Pancasila, lambang sila-sila Pancasila, dan contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bunyi sila-sila Pancasila dan lambang sila-sila Pancasila antara lain, bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin.
Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Nah, sekarang mesti lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya nak. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Dan yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, sekarang mesti lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya nak. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama, saling berbagi. Yang kedua, saling menolong. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat, menyayangi orang tua. Nah, sekarang mesti lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya nak. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama, kerjasama saat piket di kelas. Yang kedua, kerjasama membersihkan sekolah. Dan yang ketiga, kerjasama membersihkan rumah. Nah, sekarang mesti lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya nak. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama, bermusyawarah. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama, kita sebaiknya melaksanakan musyawarah. Nah, sekarang mesti lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya nak. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, hidup hemat. Dan yang ketiga, suka menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Nah, sekarang mesti lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya nak. Nah, anak-anakku semua, masih ingatkah dengan materi pembelajaran aturan bermain di rumah? Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah harus dipatuhi.
aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya nak. Dengan mematuhi peraturan, hidup kita menjadi lebih teratur. Contoh aturan bermain di rumah antara lain, yang pertama, tidak lupa belajar. Yang kedua, bermain dengan rukun. Dan yang ketiga, mainan harus dirapikan kembali. Nah, sekarang Miss Siti melanjutkan ke pembahasan berikutnya ya nak. Nah, anak-anakku semua, masih ingatkah dengan materi pembelajaran aturan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat? Lingkungan harus dijaga agar tetap bersih dan sehat. Aturan di lingkungan masyarakat harus dipatuhi oleh seluruh warga. Aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Nah, sekarang mesti dilanjutkan ke pembahasan berikutnya ya nak. Contoh aturan untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat antara lain yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan selokan dari sampah. Dan yang ketiga, membersihkan lingkungan secara teratur. Mematuhi aturan dapat melatih kita untuk disiplin dan bertanggung jawab. Nah, anak-anakku semua, masih ingatkah dengan materi pembelajaran aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Aturan untuk menjaga kebersihan lingkungan harus dipatuhi. Sarana umum yang ada di sekolah antara lain toilet, perpustakaan, dan lapangan. Kebersihan sarana umum di lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Nah, anak-anakku semua, masih ingatkah dengan materi pembelajaran aturan menghemat air di rumah? Aturan menghemat air di rumah antara lain yang pertama, menggunakan air secukupnya saat mandi. Yang kedua, menutup keran air saat tidak digunakan. Yang ketiga, menggunakan air sesuai kebutuhan. Aturan menghemat air di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, anak-anakku semua, masih ingatkah dengan materi pembelajaran aturan makan di rumah? Aturan makan di rumah antara lain yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, tidak berbicara saat makan. Dan yang keempat, makan tidak sambil bermain. Aturan makan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, anak-anakku semua, masih ingatkah dengan materi pembelajaran manfaat kerjasama di rumah? Manfaat kerjasama di rumah antara lain yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan.
Yang ketiga, dapat meringankan beban pekerjaan. Dan yang keempat, dapat menambah keakraban setiap anggota keluarga. Nah, anak-anakku semua, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak lebih memahami bunyi sila-sila Pancasila, lambang sila-sila Pancasila, dan kita harus melaksanakan contoh pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga kita harus menghemat air di rumah, mematuhi aturan makan di rumah. Semua aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Dengan adanya aturan dapat kita melatih disiplin dan bertanggung jawab. Dan dengan bekerja sama di rumah, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, anak-anakku semua, sekarang buka buku Bupena 1D halaman 184, 185 dan buku penghayaan tema 8 halaman 91 muatan pelajaran PPKN. Kerjakan dengan semangat ya nak. Selamat belajar dan semangat belajar ya nak. Good luck. Thank you and see you. Namaskar anak-anakku semua.